Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak, Ibu, juga para ananda sekalian, di dalam agama Islam tercinta yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Mohon maaf, berapa kelompok? Udah pada tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Oke, bawa emping dari kota Serang buat dimakan di pukul 1. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau bek begitu. Jadi boleh saja Bapak Ibu nggak jawab salam, syaratnya 3. 1, mohon maaf, apabila yang dengar salam emang kupingnya budek. Kira-kira di Masjid Indah begini ada yang budek apa enggak? Enggak ada. Kedua, boleh nggak jawab salam, mohon maaf, apabila yang dengar salam emang lidahnya gagu atau bisu. Kira-kira di sini ada yang gagu apa enggak? Enggak ada juga. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Boleh nggak jawab salam, syarat yang ketiga, mohon maaf. Siapa? Emang tuh orang majnun. Apakah artinya majnun? Apa? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya, karena yang ada di sini nggak ada yang budek, nggak ada yang gagu, apalagi yang majnun. Yang hadir di sini adalah saudara-saudara tercinta yang soleh dan soleha. Ini yang ibu-ibunya tanpa terkecuali insya Allah ini pantun jadi doa selalu untuk suami putra putrinya. Burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Ya, insya Allah juga yang bawa bapaknya nggak ketinggalan. Ini pantun jadi doa, makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Nah, karena nggak ada yang budak, nggak ada yang gagu, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Nggak terpaksa kan? Alhamdulillah. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Al-ayah.
Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tamu-tamu undangan tercinta, guru-guru kita tercinta, saya izin Bapak Ibu anak-anak untuk membacakan dulu ya para nama-nama yang dititipkan risalah ini pada tangan saya, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Pengurus dari Yayasan Baitur Rahim tanpa terkecuali, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua DMI Kota Gurunda Kiai Haji Syawal, yang tadi telah menyampaikan sambutan dan arahan di hadapan kita bersama, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua DMI Sawah Besar Al Ustadz Wahyudin, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan tokoh masyarakat di Kelurahan Sawah Besar Gurunda Ayahanda Kiai Haji Hasan Bisri, Kiai Haji Bukhari, juga Ketua Panitia Penyelenggara Ustadz Nurul, takut salah nih, Nurul apa? Oh, tuh berarti salah tulisannya deh. Ya, Ustadz Nurul Bahri, tulisannya pakai ini gitu ya. Nurul Bahri serta DKM Masjid dan juga Musola sekecamatan Sawah Besar, walaupun nggak tersebut namanya satu persatu, ya Allah tanpa terkecuali satu sapaan pantun dari lubuk hati saya yang paling dalam buat semuanya. Metik tomat yang ada di taman. Cakepnya mana? Ulangin nah. Metik tomat yang ada di taman, buat semur dan soto kaki, semuanya salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk, amin kenceng aja udah. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan. Ya mau ngaji kan kelihatan dari sini tuh, yang belakang udah pada berapa kali ganti kaki, dari mulai duduk sila, ada yang lagi nyender, ada belonjor, terusin ya apa-apa belonjor, karena namanya dari pagi kelihatan tuh mana air, udah tinggal gelasnya doang. Malah guru-guru kita masih pada utuh, roman-romannya nggak ditawarin kayak gitu. Ya para guru ayahanda itu anggur jangan dianggurin, pisang masih pada utuh sisirannya, mungkin panitia baru narok lupa nawarin kayaknya. Biar saya yang wakilin dah. Maklum tamu-tamu kita, guru-guru kita banyak orang Betawi kan, Betawi kadang-kadang gitu di mana-mana ambak rada gedean dikit. Nah, makanya silakan para guru yang kagak puasa jangan malu-malu. Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Lah kalau saya memang baru ngopi doang gitu ya, tapi mudah-mudahan ntar saya pamitan, panitia punya pengertiannya ya. Nah kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini ya? Biasanya mah kalau orang ngaji, kata Syekh Az-Zurnuji dalam kitab taklimnya, al-hurru bil isyara. Ini saya pakai kode aja, mudah-mudahan emang penceramah baru ngopi doang, belum nyicipin sama sekali, ntar pamitan rapi udah ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Maafin panitia, jangan dipikirin, jangan, yang penting diusahain ya. Oh udah di mobil ada. Baik Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi tadi saya dipesenin sama Kiai Haji Hasan Bisri, sampein itu adibu auladakum ala salasihi solin, begitu Kiai ya. Itu jarang-jarang saya ceramah diajarin dulu ini, masya Allah. Untung saya masih apa ya, ada guru kita sampein itu. Saya bilang siap, kue cucur, kue cincin, meluncur cin gitu. Lah namanya tamu ad-doif kal mayit, apalagi yang ngajarin orang tua kita, guru-guru kita, betul apa enggak? Lah kalau mau berkah kita turutin, betul apa enggak Pak? Tuh katanya tuh, wahai para alehanda, para ibunda, anak-anakku sayang, ini pesen Nabi termasuk buat saya juga, adibu auladakum, didik akan anak-anak kamu ala salasi khisalin, terhadap 3 hal. Tuh Bu, Pak, tuh kata Nabi, didik. Kenapa didik? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang lain ada juga begitu, guru ngajarin begini, alimu aula
innahum makhlufu zamani bi ghairi zamanikum. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Tuh. Ajarkan akan anak-anak kamu dengan pendidikan pengetahuan agama yang cukup. Kenapa Ustaz? Karena kata Nabi, engkau akan dapati suatu zaman berbeda dengan zaman kamu. Yuk Pak, kita kilas balik aja dah buat diri kita, nggak usah yang tua-tua, diri kita. Pak, Bu, dulu zaman kita SD udah ada belum istilah pakai pacebokan? Ya Facebook kan tulisannya bagaimana sih? Namanya lidah orang kampung. Woi, dulu kita SD udah ada belum pacebokan? Belum. Dulu zaman SD belum ada istilah tipi-tipi oneh, belum. Tulisannya bagaimana sih? Ya. Dulu zaman kita SD udah ada belum istilah pakai WA-WAan? Belum. Zaman kita SD udah ada belum istilah pakai TikTok-TikTokan? Belum. Lihat anak-anak kita sekarang. Tuh, ada yang ngaji sambil cetan tuh. Lah iya. Anak-anakku sayang, Ustaz pernah 8 hari di Hainan. Hainan tuh Cina. Negara yang memproduksi handphone dan yang namanya alat komunikasi. Jujur anak-anakku sayang, Bapak Ibu, ini cerita kan istilahnya kan experience is the best teacher, begitu katanya. Ya, pengalaman guru terbaik. Nah, di Cina yang produknya paling banyak tuh, betul apa enggak? Sekarang mobil Cina banyak apa enggak? Banyak. Malah ASMK hilang, nggak tahu kemana dah udah. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu di sana malah anak-anak di bawah usia sebelum masuk kuliah, kalau udah kuliah baru boleh megang yang namanya alat komunikasi atau gadget atau handphone. Di sawah besar kaya-kaya, lihat bocah-bocah handphone itu di sana. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, zaman kamu berbeda dengan zaman sekarang. Ya Allah, tong. Nih tadi kan zaman orang tua, zaman dulu nggak tahu di sawah besar sama apa nggak. Saya Betawi Kalibata. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jalan raya Pasar Minggu ada masjid hijau warna besar tuh, Masjid Guru Amin. Tuh, kampungan situ tuh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dulu Betawi nyebut pacar namanya demenan. Halo, demenan, sama enggak? Lu kenal nggak Tong? Demenan tuh bahasanya bokin. Tahu bokin? Gebetan. Tahu gebetan? Darling. Lu modar, gue eling. Nggak paham juga darling? Blaem. Dulu zaman orang-orang tua kita, Bapak Ibu yang namanya di Jakarta, punten ngenalinya anak sekarang. Pagar paling banter tuh bambu disusun, namanya jarok. Sama apa nggak di sini nih? Ini bicara dulu. Tembok boro-boro batu bata, boro-boro hebel. Itu Bu Pak bedek tuh. Ya, bedek. Ya, kita nyender aja roboh. Pak, itu dindingnya bilik, atasnya bedek. Pak, berarti itu sangat masih dulu begitu. Tapi lihat orang tua dulu nak, malam minggu ceritanya ngelancong. Tahu ngelancong? Datang ngapel. Tapi apiknya orang dulu nggak berani masuk Pak. Setiap rumah pekarangan lebar, lakiannya mepet tuh ke bilik, dia berbisik dari dalam. Fatime, Bapak lo ada di rumah kakak. Dijawab sama emak kita tuh, ada. Begitu dibilang ada, berani nggak nih lakian masuk? Kagak. Kongkoh udah tuh, laki di luar, perempuan di dalam, aman karena nggak satu tempat. Ceritanya orang dulu bete, suntuk, galau, gabut, nggak bingung. Setiap rumah pekarangan lebar.
Diambil sama lakiannya lidi sebatang tuh, ditusuk ke bilik, ditarik keluar ke dalam, keluar ke dalam, udah endah aja udah. Tapi lihat anak-anak sekarang gayanya. Nih saya ceritain anak sekarang, nikah belum, ngelamar nggak berani, tapi gaya hidup udah kayak laki bini. Anda ceritain gaya inti sekarang. Pertama di WA tuh, rayuannya luar biasa. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Tuh, zaman now tuh, ya. Begitu anak perawan kita udah kebeli hatinya, ngobrol naik, bukan pakai mambil nama, obrolan antara bebek sama ayam. Beneran, masuk WA malam minggu, bebek. Lah ayam kan jawab, ai. Apa katanya tuh? Di rumah kamu mati lampu nggak? Enggak, aku mati lampu dong. Kesian dong. Inilah cintaku. Nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Udah kelepek-kelepek tuh anak gadis kita tuh, nggak ngerti lagi. Malam minggu, malam Sabtu disamper dah pakai motor roda 2 tuh. Itu motor jujur loh, padahal belum tentu punya dia. Bisa jadi walaupun punya dia, Neng, itu motor masih kencang bunyinya di rem. Kredit. Bu, Pak, ini yang kita ngeri di zaman now. Kenapa? Laki perempuan yang bukan mahramnya berduaan. Jujur, kira-kira tempat yang dicari yang rame apa yang sepi? Yang terang apa yang gelap? Bayangkan berduaan sepi gelap, kira-kira yang ketiga siapa udah? Lah setan yang bergabung namanya uka-uka. Uka aju, uka anak, uka utang, uka acut, uka-ukaan, esok uting. Saya prihatin zaman sekarang, muda-mudi banyak yang tinggal sembahyang, tidak mengaji mau baca Al-Quran, kesenangannya cuma gitar-gitaran. Apalagi suasana terang bulan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, campur laki-laki dengan perempuan, bergaulnya sudah kelewat aturan, lama-lama digoda oleh setan, enggak taunya udah 2 bulan. Tek. Anak-anakku sayang, cinta enggak sama orang tuanya? Keluarkan suara kalian. Sayang nggak sama ayah bundanya? Kurang semangat suaranya. Cinta nggak sama baginda Rasulullah? Yang semangat suara keluarkan. Cinta nggak sama Rasulullah? Kalau cinta sama Rasulullah, jawab yang jujur. Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Yang semangat jawabnya, Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Berarti kalau Kanjeng Rasulullah nggak ngajarin pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau kalian tahu maksiat dan isinya dosa, habis ngaji hari ini, jujur, yang punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah, udah janji tuh. Dah ntar WA tuh cowoknya yang nggak jelas. Apa WA-nya? Aku tak mau minum Fanta sebelum aku minum Coca-Cola. Aku tak mau bicara cinta sebelum aku selesai sekolah. Iya, cocok? Cok gali cok galaga cok. Ya. Ajarkan anak-anak kamu 3 hal. Tadi hadis saya baca. Pertama, ajarkan cinta dengan nabimu. Bu, Pak, bersyukur kita di Masjid Baitur Rahim di jam segini masih bisa duduk nyaman. Yuk kita lihat saudara-saudara kita yang di Sumatera, Aceh, Tamiang, sampai Genari, listrik aja belum nyala. Ya, saya mestinya tuh agenda besok tuh dari Sabtu, Minggu, ya Senin,
mestinya ke sana, udah paten banget panitianya tuh. Saya bilang kalau memang takdir yang mengharuskan nggak jadi, itu jangan pakai marah sebelum gitu. Ini orang iman, orang beriman mah semuanya udah yang terjadi berarti takdir. Ya berarti Allah belum tentukan. Tuh Bu Pak, boro-boro bisa ngaji ke kita begini. Jumlah yang wafat terhitung sampai genari udah 900 orang lebih. Yang hilang entah kemana rimbahnya 300 orang lebih. Bapak Ibu, biar pergi mana itu saudara-saudara kita, betul apa enggak? Yang di Aceh, yang di Medan, yang di Sumatera Barat, tuh boro-boro bisa kayak di sawah besar duduk gini ngaji. Kenapa? Jangankan mau ngaji, rumah aja udah pada habis. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan yang pada wafat mendapat pahala syuhada. Ya, yang masih hidup Allah ganti wa akhlif lana khairan minha. Nah, kita begini masih bisa ngaji, enak apa Bapak Ibu? Apa hubungannya Ustaz dengan tadi 3 hal? Ya Allah, Nabi ngajarin cinta sama Nabi kita. Yuk kita lihat. Ini bukan kata saya. Di belakang saya banyak para kiai, jadi dalilnya biar jelas, ngajinya biar jelas. Boleh dilihat surat ke-8. Juz ke-9 ayat ke-33. Ini bukan karangan saya nih, ini Quran yang ngomong. Saya ulangin, surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Yuk lihat, apalagi ente yang demen baca salawatan ya anak hadroh ya. Ntar anda pinjam tenaga antum kalau masih ada waktu. Pak, Bu, surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini mohon maaf, jamaah Baitur Rahim nih yang kumpul di sini, kalau boleh saya tahu hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semuanya depan apa bagian akhir aja? Karena mohon maaf Pak, ngaji ya segampang kayak nyanyi. Kalau nyanyi mah cepet aja. Coba terusin deh, apa nih? Bukan lautan. Dapet tuh. Coba yang kedua, Cikini aku begini. Oh dapat. Saya kasih contoh. Saya masih ingat Jumat kemarin saya sholat subuh jadi imam. Ini saya baca nih, tolong terusin. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu. Muka boleh ketawa tapi hati berduka. Muka boleh nyengir tapi otak sambil mikir. Tadi 2 lagu hafal semua, giliran Quran timbang 1 ayat. Allah. Bu, Pak, yuk kita terusin. Cinta sama nabimu. Tadi surat keberapa saya sebutin? 8. Juz berapa? Ayat. Silakan yang di handphone ada aplikasi Quran buka. Ini bukan kata saya, Allah yang ngasih informasi, Allah yang berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bapak Ibu, percaya nggak sama janji Quran? Hari gini kalau kita nggak mau percaya sama Quran, mau sama siapa lagi? Pak, Bu, sama pilkada makan hati. Lah beneran Pak? Kenapa Ustaz? Karena pilkada mah jujur Bu, beda tipis sama pilkabe. Lah beneran? Apa bedanya? Bu, pilkabe ibu lupa jadi. Lah pilkada mah Pak banyak kan begitu jadi. Tapi kalau Quran, ya kalau Ustaz ada anggota dewan, ya kalau ada dewan, biar jangan belaga budak, dengerin, kita doain, biar betul-betul dari Taiwan ke Madinah jadi anggota dewan yang amanah. Iya, kalau bahasa Quran ya Allah, boleh saya pantunin boleh? Lihat isi pantunnya, ya. Tadi Kiai Hasan Basrinya, ini luar nih gini, bab Quran, baca koran duduk di taman.
Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Al-Anfal ayat 33 yang barusan. Di situ Allah yang janji, wa ma kanallahu liyu'azzibahum, dan Gusti Allah nggak bakalan nurunin bencana buat masyarakat sawah besar, nggak bakalan nurunin bencana untuk sejabodetabek, nggak bakalan nurunin bencana untuk NKRI semasa jamaahnya, selama orang-orangnya masih make perintah Allah. Yuk baca bareng-bareng, ini syaratnya wa anta fihim. Lagi biar berasa, lagi sekali lagi, itu syaratnya ya. Di sini banyak kiai itu kalau kita ngaji nahu, punten kiai, ini wawunya wawu haliyah. Wawu haliyah itu bukan wawu atof, bukan wawu kosam, nerjemahinnya juga bukan dan. Kalau orang yang udah pernah ngaji dan betul-betul nahunya matang, ini maknanya istidrok. Istidrok berarti keadaan, kembali kepada hal keadaan. Dan Gusti Allah nggak bakalan nurunin bencana untuk NKRI sementara. Anta, kata mufasir, Muhammad Rasulullah, sementara nama Muhammad Rasulullah fihim, masih selalu membersamai mereka. Makanya Nabi nyuruh, didik anak-anak kamu 3 hal. 1, cinta sama nabinya. Walaupun bukan maulidan, hadroh ada, rebana ada, yang dibaca kira-kira nyanyian dangdut apa selawatan? Nih buktiin. Hadroh, nabu ya, boleh kan? Yang rebana jangan isirian, ya biar nabu ya. Masih buat antum? Yang mau ikutan bangga? Yuk kita coba ya. Ini contoh aja, contoh biar lebih real. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Enak apa enggak Pak? Enak apa enggak? Yang nggak demen keluar aja dah, nggak apa-apa. Yang nggak demen selawatan maksudnya, gitu. Kan di luar kadang-kadang banyak banget yang lidahnya lemes, lemes banget. Ngapain maulidan, selawatan bid'ah? Lu kalau nggak ada yang selawatan mau gempa lu, mau banjir bandang. Ini ayat lagi dibahas. Oke, yang kedua, tong pukul lagi ya. Yang mau ikutan ayo selawatan, nggak jadi berat, insya Allah cinta makin yang kita harapkan syafaat. Contoh yang kedua ya, antum yang nabuan yang baca nih ngikutin. Kalau nabu mah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Enak apa enggak? Ustadz itu enak pakai hadroh, kalau nggak pakai hadroh jadi nggak enak. Enggak, saya bilang mau pakai hadroh nggak pakai hadroh tetap enak kalau niatnya karena Allah, syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad. Kita buktikan. Inti rehat sejenak. Anda akan ajak nggak pakai hadroh sekarang. Yang mau ikutan selawatan, ayo. Yang nggak ada selawatan biarin, jangan diomelin. Besok dia mati kuburannya masing-masing. Nah, sekarang kita buktiin nggak pakai hadroh sekarang. Yang mau ayo. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib.
Walaupun nggak pakai hadal, semangat apa enggak? Dan yang kita baca di situ, mohon maaf, dangdut apa selawatan? Pulang lagi ke Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Allah yang berjanji, Allah nggak bakalan nurunin bencana sementara engkau yang mulia Rasulullah masih selalu membersamai kita. Pak, Bu, bukan bencana alam, termasuk urusan kita. Hei, yang punya utang, yang belaga budek dengerin nih. Lah iya, emang negara kita utang terbanyak udah. Mohon maaf, yang laki sama bini dekat udah kayak kucing manjung, berantem mulu. Pak, Bu, semua sudut kalau mau lancar jangan berhenti membasahi lidah kita untuk salawat kepada baginda Rasulullah. Jujur Bapak Ibu, kalau udah di raudhah baru berasa. Berasa kenapa? Yang nggak demen selawatan, kita bilang tuh, kita pindah. Ini cerita ke raudhah nih, Madinah. Yang selawatan bukan hanya orang Baitur Rahim, semua manusia penjuru dunia. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran, ini Quran pindah dikit, Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab 56. Apa di situ? Allah menjelaskan, mempamerkanlah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Segitu dulu. Kalau kita mengaji secara ilmu nahwu, lihat saya pretelin, inna harfun nasbin wa taukidin. Gusti Allah diatapkan dengan wawu, ada di situ wawu atap, dan malaikatnya. Lihat di situ pakainya fi'il mudhari, Kiai. Fi'il mudhari bukan fi'il madi. Kenapa? Karena kalau kita belajar fi'il mudhari itu maknanya kalau bahasa Inggris future dan continuous. Tuh, gampangan bahasa Inggris Pak, bahasa Arab beneran. Kenapa? Nggak ada berhentinya. Gusti Allah dan para malaikatnya terus berselawat ala Nabi. Oh, ada nakiroh yang dimakrifatkan. Kenapa? Itu pakai alif lam samsiyah. Bukan buat Nabi Adam, bukan buat Nabi Musa, bukan buat Nabi Ibrahim. Spesial just for Muhammad Rasulullah. Jelas nggak kita ngaji nih? Paham apa enggak? Nah, itu pertama, ketiga hal. Itu pertama, ucap cinta sama Rasulullah. Saya tutup yang ini pakai pantun deh. Boleh? Boleh? Ini saya sambil ngarang pantun jadi. Dah, dapat tuh dah. Ngemil delima di atas pesawat bersama besan orang Mampang. Siapa yang istiqomah dalam berselawat, yakin segala urusan pasti Allah buat gampang. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Ajarkan anak kamu cinta sama nabimu. Yang kedua, cinta sama ahli baitnya. Ahli baitnya Pak, ahli bait. Ini ulama kita sama habaib lagi diacak-acak. Ya, tadi ngobrol sama Ki Hasan Basri, saya bilang, saya bukan orang Betawi, kata beliau. Saya tanya, orang mana ayahanda? Oh, Banten. Saya bisikin ke kupingnya tadi itu. Begitu apetnya saya ngobrol, saya bilang, Kiai, inget gak sama nama ini? Ini saya sebut ini. Yang bisa ngulangin tolong maju. Saya kasih hadiah gopek. Gopek, beneran. Takut saya dibilang bohong, ada suling, ada penidi, aku gak akan berpaling ke lain hati. Tadi saya bisikin teman Kiai, saya bilang, kenal gak? Siapa Sat? Ini saya ulangin, Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Azumat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Kasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin
Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, punya bini, saya ngomong bahasa Jawa Basara, punya bini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Kanjeng Nabi tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat gope? Ulangin barusan. Lah kan namanya bapak nggak boleh dihilangin. Nama bapaknya mau dihilangin. Emang kita lahir dari batu, kan dari bapak ibu kita, betul apa enggak? Panjang banget. Lah emang begitu tuh baru dikit, baru 36. Imam Syafi'i banyakkan lagi. Mau dengar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Nih nggak apa-apa biar lebih semangat belajarnya. Nih saya ulangin ya. Saya di TV belum pernah ngebahas gini, kelamaan. Ini saya sebutin, kan mazhab kita Syafi'i kan, biar jelas. Berangkat ke Mesir ziarah, nama aslinya bukan Syafi'i, Muhammad bin Idris. Ini agak secepat ini karena durasinya. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasim bin Mutalibi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan bin Aud bin Muqawim bin Nakhur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fi amanillah. Tadi udah ngomong, silakan. Ya, yuk, ampo ati 7 bulan buat Kisawal, hati-hati di jalan. Panitia jangan lupa tentengannya tuh. Ya. Biar bagaimana kan beliau kiai, ntar bininya nanyain lagi. Iya, maafin kiai ya, batik merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Oh, masih nemu aja saya pantunnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, saya di TV nggak pernah ngebahas begitu. Lagi jarang di TV, sampai keringetan nggak ada. Anak cepat ngomong di TV mah, raih hidup berkah bersama luak kue kopi. Ya. Nah, anak-anakku sayang, para jamaah Bapak Ibu, jangan ampe kena kita diadu domba sama kiai-kiai akhir zaman sekarang. Kenapa? Karena lihat banyak banget tuh dah. Ada yang lagi jadi benci banget sama habaib. Betul apa enggak, Pak? Ya, tolong jangan pelihara kedengkian, kebencian sama ulama. Jangan kena diacak-acak. Yang tepuk tangan ntar musuh orang Islam. Gitu ya. Makanya disuruh ajarkan cinta untuk ahli baitnya. Barusan jangankan yang namanya mereka, Syekh Nawawi aja ternyata kalau ditarik ke atas masih namanya nyambung sama Rasulullah. Betul apa enggak? Tuh, ajarkan anak-anak kita cinta kepada ahli baitnya. Bapak Ibu, ini percayaan nama Kiai Imad apa Syekh Nawawi Al-Bantani? saya sebut jadi ngomongin itu kan. Nah, kalau udah jangan kena terprovokasi, luruskan niat kita sama ulama, sama husnuzon udah, karena lebih baik kita berhusnuzon ketimbang bersuuzon. Dah, yang ketiga, ajarkan anak-anak kamu mengerti baca tulis Quran. Tong, Neng, sini lihat, ngaji zaman sekarang buat antum udah enak banget. Saya Betawi dulu Pak, belum ada Iqra. Tong, Neng, dulu Betawi ngaji lekar. Saya masih hafal tuh ngejanya Pak, sampai sekarang masih nempel. Begini dulu tuh, kalau Betawi Kalibata Jakarta Selatan tuh, ngejanya begini nih. Basin bawa bis min alif lam sabdu bawa mil fathah selah bismillah. Belum kelar, nyambung lagi. Ha alif lam ro sabdu bawa hiro desro minda semah hirohmah, baru hirohmah tuh. Makanya 5 menit Fatihah nggak kelar 5 menit diejaknya. Sekarang matong zaman inti udah enak banget. Ayo baca Neng, dia baca Iqra tuh. Bapat ha balu do malu babalu. Bener gak Pak?
Baca lagi, dibaca lagi. Bikasro bini kasro nilu do malu binilu. Tuh. Bu, Pak, gampangan sekarang apa dulu? Sekarang. Syaratnya, nih mohon maaf para orang tua nih, yang merasa orang tua, tolong jangan bangga budek, dengerin nih. Syaratnya cuma 3. 1, cari guru yang ngajarnya bener, biar sama akidahnya. 2, bocah kita belajarnya juga bener. Tuh udah 2 tuh. Tadi saya bilang berapa? 3. Yang ketiga nih, tolong dengerin. Bayarannya juga biar bener. Lah bener kan? Emang guru anak kita malaikat apa? Pakai peci dari mulai warna hitam sampai kemerah-merahan, apa jadi warna kuning tuh peci. Saban mau nyorok mau puase, sarung nggak ganti-ganti, gajah duduk, gajah duduk, gajah duduk, gajah duduk. Oh, BHS beliin. Oh, Pak, kedengeran apa nggak nih? Nggak jadi rugi di saat kita menghadiahkan buat para guru-guru kita yang ada nilai kebarokahan. Tuh, Bapak Ibu rahimakumullah, dan bersyukur kepada para donatur. Acara ini nggak mungkin sukses kalau nggak ada donaturnya. Walaupun mungkin di belakang layar, tapi saya nggak melupakan jasa-jasa mereka. Bu, Pak, nggak mungkin ada pisang di situ tuh. Nggak mungkin ada anggur. Ya Kiai ya, kalau nggak dibeli pakai fulus. Bil fulus mulus. Mafil fulus alamatil manfus. Lah iya, ya saya kalau nggak ada pulsa saya nggak mau datang ke sini. Lah iya, kayaknya ketawa. Lah beneran Bapak Ibu, emangnya tuh mobil nyampe kemari pakai air keran. Nah, emang belajar murah. Bu, Pak, saya di PTIQ dulu S1, S2 dan ijazah saya asli. Ya negesin, beneran asli. Sampai genari masih ada di laci, no, beneran. Nggak susah dilaci, disimpan, mau lihat saya unjukin. Lah itu nggak gratisan coy, emang gratisan belajar. Nah oleh karenanya para donatur, ya Allah, semoga janji saya lewat Quran, Pak Bu, tandain surat ke-63 juz ke-28 ayat 10. Tuh, satu ayatnya dulu deh. Saya ulang, surat ke-63 juz 28 ayat 10. Saya ngomong danta apa enggak nih? Jelas ya? Jelas kan? Surat ke-63 Al-Munafiqun juz 28 ayat ke-10. Di situ ada perintah Allah biar kita menjadi hamba yang beruntung. Karena di ujung ayat 9 faulaika humul khosirun. Nah, biar enggak khosirun, enggak rugi, Allah nyuruh buat kita, khususnya kepada para donatur, jangan berkecil hati. Apa nasnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Donatur, panitia yang capek dengan tenaganya, musyawarah lagi, jangan rugi. Lillah yang betul-betul, lelah yang lillah. Ini pembuka berkah. Ini ayatnya sudah. Jangan sampai kita nyesel. Apa kata Quran? Udah jadi jenazah baru minta. Apa permintaan jenazah? Ini yang ngomong Quran Pak, ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong apa ya Allah, hidupin lagi saya ke Baitur Rahim. Itu kalau ditawarin nanti mau hidup berapa lama? Mau 2 tahun? Enggak, kelamaan. Mau 2 bulan? Kelamaan. 2 minggu? Kelamaan. 2 jam? Kelamaan. 2 menit? Kelamaan. Lihat jenazah menjawab, sedetik aja ya Allah. Inti kalau hidup lagi sedetik mah mau ngapain? Mau haji? Bukan. Mau umroh? Bukan. Mau puasa? Bukan. Mau sedekah, mau berbagi,
Makanya di saat saya ditanya sama Ustaz dari Sulaiman, Ustaz kenapa di Al-Munafiqun 10 jenazah kalau dibangkitkan bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji, bukan mau tapi mau sedekah? Saya bilang Ibnu Qayyim menjawab 5 keistimewaan ahli sedekah. 5 keistimewaannya. 1, donatur yang ahli ibadah, gemar bersedekah, pasti rezekinya makin bertambah dan penuh barokah. 2, meninggal dunia mesti predikatnya husnul khotimah. 3, ruh pindah ke alam barzah, tempatnya raudhah min riyadil jannah. 4, dibangkitkan besok di yaumil kiamah, maka balasannya syafaatul uzmah dari kanjeng Nabi tercinta. 5, 8 pintu surga, 1 pintu spesial paling gede, paling besar, khusus ahli sedekah. Jelas Bapak Ibu? Ya, bahasa saya buat para donatur, panitia yang udah pada capek nggak jadi rugi. Kenapa? Boleh saya tuangkan pakai pantun boleh? Ya, saya ngarang dulu ntaran nih. Dah dapat udah. Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Ya Rabbal Alamin. Ingat ya anak-anakku sayang, 3 macam didik orang tua anak kamu 3 hal. 1, cinta dengan nabimu. 2, cinta sama ahli baitnya. 3, mengerti baca tulis Al-Quran. Kalau saya ngomong rada kasar, maafin, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak kelihatan. Ya, izin para guru dan mohon doanya, semoga perjalanan saya dari Sawah Besar menuju Sawangan Depok Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Biar kebagian juga, tadi udah saya teleponan sama Kiai Alwi. Kiai Alwi itu anaknya almarhum Kiai Haji, cucunya Kiai Haji apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Abdullah Syafi'i ya. Nah, karena yang ngisi, yang undang saya, sementara saya masih di sini ya. Yang ceramah juga istri beliau, Ustazah Kotrun Nada namanya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran biar tepat waktu sampai di Sawangan Depok. Nih, mohon maaf Bapak Ibu ya, ikan belanak ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak ikan kakap ikan patin adalah nama-nama ikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.